Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita lanjut ke job 4 tentang auto trafo. Ya, tentang auto trafo. Di sini tujuannya masih sama seperti sebelumnya gitu ya. Auto trafo ini kita bahas tentang karakteristik auto trafo. Di sini kita tentu menentukan vektor dari diagram fasenya juga, lalu daya yang diberikan trafo satu fasa, lalu hubungan dari autotrafo penurunan tegangan. Nah, di teori dasarnya ini ada dua ya. Ini yang penting, hubungannya ada dua macam, ada autotrafo penaik dan penurun. Ini bisa teman-teman baca. Dan ini juga penting nih. Autotrafo itu ada kekurangannya. Yang pertama, ada kerugian utama disebabkan oleh tidak memiliki dasar untuk isolasi berliku sekunder trafo dengan ganda konvensional. Lalu jika sisi gulung sekunder menjadi hubungan terbuka, berhenti arus yang mengalir melalui gulungan primer dan menghentikan aksi trafo menghasilkan tegangan primer penuh diterapkan di sirkuit sekunder. Lalu jika rangkaian sekunder menderita kondisi sirkuit pendek gitu ya, arus primer yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada trafo luka ganda, setara dengan meningkatnya linkage flux merusak transformator. Dan karena koneksi netral adalah sama dengan kedua gulungan primer dan sekunder gitu ya, pembumian dan gulungan sekunder secara otomatis, maka tidak ada isolasi antara dua gulungan. Nah, ini ada rangkaian ekivalen untuk auto trafo. Jadi, di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya trafo pada umumnya itu rangkaiannya cuma ini sama ini. Tapi sekarang setelah dia menjadi auto trafo, maka si positif dari sisi primer akan terhubung ke sisi negatif si sekunder. Lalu sebaliknya, si negatif ini akan menjadi hubungan E1 plus E2. Maka didapat nilai E3 gitu. Nah, ini untuk mencari daya auto trafo, kita harus tahu dulu nilai tegangan pada sisi tinggi, tegangan tinggi pada auto trafo, dan dibagi dengan sisi tingginya, tegangan rendahnya dibagi dengan VTR dengan PTB. PTB ini adalah daya trafo biasa dua rangkaian. Ini untuk karakteristik rangkaian ekuivalennya auto trafo ya. Untuk nilainya seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan ini untuk komponen percobaan dan rangkaian percobaannya, kebetulan ini nggak ada. Nanti teman-teman bisa lihat di jobnya teman-teman masing-masing seperti apa. Kalau aku waktu itu rasanya dicatetin ke papan tulis nggak sih ya? Oh iya, di papan tulis dibuatin si bapak. Nah, teman-teman bisa juga lihat sih seperti apa. Tapi kebanyakan sih sama. Aku juga nggak ada filenya. Lalu di sini ada tabulasi datanya. Tapi ini udah kami isi waktu praktek. Jadi teman-teman bisa gunakan ini juga sih untuk membantu nanti hasil prakteknya, bisa sebagai perbandingan. Tapi untuk yang perhitungan ini rasanya aku waktu itu isinya tulis tangan deh, jadi nggak bisa. Nah, ini untuk pengukuran RLC ya. Dan ya seperti biasa kita buat laporan pengamatan untuk karakteristik auto trafo. Oke, demikian mungkin teman-teman yang untuk job 4 ini, karena auto trafo ini materinya gak terlalu banyak, jadi kita bisa lebih singkat. Jika ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar atau gabung di grup Telegram kita di Teknik Ambo. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.